Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Koco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa Purworejo, GKJ Purworejo, berdoa kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan ada pada saudara semua yang mengikuti program ini dengan segala dinamika yang dihadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mulai sekarang selama beberapa hari ke depan, saya akan mengajak kita untuk membahas tentang syahadat atau pengakuan iman rasuli. Saudara, kebanyakan orang beriman hafal syahadat, pengakuan iman rasuli. Saya percaya sebagian dari kita mengucapkannya bahkan di luar kepala, dan itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah memaknai dengan tepat? Itu masalah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah selain memaknai, kita juga menghayati dan melakukan dalam kehidupan setiap hari? Itu masalah yang lain lagi. Oleh sebab itu, pembahasan ini berharap saudara, supaya kita mampu untuk tidak hanya menghafal, tidak hanya mengerti, tetapi juga menjalani dalam kehidupan setiap hari dengan syahadat rasuli. Pengakuan itu tidak hanya di bibir, tapi dalam perilaku kehidupan. Saudara, mari kita siapkan bersama-sama. Tentu kita akan alasi dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua, tapi saya pilih satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Bila itu menjadi tambahan pengetahuan kita tentang 12 pengakuan iman, syahadat rasuli. Untuk kita mengerti, untuk kita maknai, dan untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita siapkan diri kita. Saudara, kita akan memperhatikan bacaan dari Ulangan pasal 6. Ulangan 6. Ya, pangentasan Ulangan ya. Kalau di kitab suci di Ulangan 6 kita akan cermati pada ayat yang keempat dan kelima, diteruskan 6 sampai dengan 9. Yang begini sabdanya. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perhatikan saudara, dengarkanlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perlu dicermati bahwa kata Tuhan itu dengan huruf besar T-U-H-A-N. Itu terjemahan dari Adonai atau YHWH, Yahweh. Nah, inilah yang disebutkan di sini, Tuhan itu Esa. Yang kedua, kita akan baca ayat dari Markus 12. Markus 12. Saudara, kita cermati ayat 29 dan 30. Yang demikian sabda Tuhan. Markus 12, 29 sampai dengan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah
dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, pada syahadat Rasul yang pertama, kita sudah tahu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Iman Kristen mengajarkan kita punya Allah Esa yang menciptakan langit dan bumi. Iman Kristen mengajarkan langit bumi itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Dengan proses ratusan tahun, enggak, itu diciptakan. Meskipun bumi itu hebat, meskipun angin itu hebat, meskipun gunung itu hebat, meskipun samudra raya itu hebat, air itu hebat, iman Kristen mengatakan itu adalah ciptaan Tuhan. Maka iman Kristen tidak dibenarkan menyembah laut, menyembah gunung, menyembah alam, sungai, pohon besar, tidak. Karena semua itu ciptaan. Menyembah bintang di langit, menyembah matahari, tidak. Karena itu semua ciptaan. Yang menciptakan adalah Tuhan yang esa, Yahweh Elohim. Oleh sebab itu, syahadat Rasul yang pertama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat syahadat Rasul yang pertama, itu ada setidak-tidaknya 3 poin ya. Yang pertama, yang Maha Kuasa mencipta itu hanyalah Tuhan. Yang kedua, alam dan seluruhnya itu hanyalah ciptaan. Dan yang ketiga, kita ini mengakui tentang kekuasaan Tuhan. Karena dialah sang pencipta. Saudara, penerapan dalam kehidupan, kalau di kitab Perjanjian Lama dikatakan kita ini seperti gerabah, tukang penjunan membuat kita. Dan itu Tuhan yang penuh kuasa. Setiap orang punya karakternya masing-masing, punya sidik jarinya masing-masing. Setiap orang punya gayanya masing-masing, wataknya masing-masing, bahkan si kembar pun beda. Itu Tuhan. Oleh sebab itu, akui dalam kehidupan bahwa Tuhan itu, pencipta langit bumi itu, Khalik yang Maha Kuasa. Kedua, kita semua adalah ciptaan, maka kita tidak boleh menyembah sesama ciptaan. Yaitu entah itu yang ada di langit, ada bintang, ada bulan, entah itu yang ada di bawah bumi dengan bentuknya macam-macam, atau di lautan atau di gunung yang macam-macam juga, tidak boleh. Justru di tengah kehidupan yang seperti ini, kita harus tetap meyakini kemahakuasaan Allah. Ada virus yang hebat, ada kuman yang medeni, ada penyakit macam-macam, ya. Tapi saudara, iman Kristen mengatakan itu semua ciptaan. Dan kita manusia diberi kewenangan untuk menata kehidupan demi keberlangsungan hidup. Dengan kata lain, kita hanya boleh menyembah Tuhan yang esa dan tidak yang lain, tidak makhluk hidup, tidak benda-benda yang bertuah, tidak pohon besar, tidak makhluk lainnya. Bahkan tidak juga jin setan, tidak. Kenapa? Karena itu sesama ciptaan. Saudaraku yang terkasih, itulah pengakuan iman yang pertama. Ada masalah.
Lalu bagaimana dengan Yesus yang kita yakini sebagai juru selamat? Bagaimana dengan Isa Al-Masih yang kita sebut sebagai Tuhan? Saudara, kita akan membahas itu besok. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada misteri di sini. Saudara, buka hati dan coba hayati. Jangan lalu kita punya pikiran macam-macam. Sebab kalau kita tidak memiliki iman, maka penjelasan ini tiada guna. Orang yang tidak punya iman akan menutup mata terhadap kebenaran. Orang yang tidak punya iman akan tidak mau dengar meskipun dia punya telinga. Orang yang tidak punya iman tidak mau buka hati meskipun dia punya hati. Maka besok akan kita jawab. Lalu bagaimana Yesus Kristus yang disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Apakah itu lalu bertentangan dengan keesaan Allah? Jawabnya tidak. Tapi besok kita akan hayati syahadat rasuli yang kedua. Semoga yang pertama ini menjadi berkat dan kita buka hati dan kita memohon semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, syahadat rasuli yang pertama dengan bacaan baik Ulangan 6 maupun Markus 12 sudah kami hayati dan kami semakin yakin bahwa Tuhanlah Allah yang esa dan keesaan Allah di dalam iman Kristen penuh misteri. Kami bersyukur untuk penjelasan singkat ini. Semoga dengan demikian mulai sekarang kami belajar untuk mengakui Tuhan Yahweh sebagai Sang Pencipta. Kami tidak jatuh pada penyembahan sesama ciptaan dan kami mengakui bahwa Yehuwa Yahweh Allah kami yang sejati, yang maha kuasa. Semoga Tuhan menolong kami untuk memiliki keyakinan yang kuat seperti itu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.